Newsman Opinion. Mitra bisnis teroris bom Bali 1, Zulkarnain alias Arif Sunarso alias Daud, Rabu 19 Januari lalu divonis 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan tindakan teror. Selain bom Bali 1, Zulkarnain disebut sebagai arsitek kerusuhan di Ambon, Ternate, dan Poso pada 98-2000. Otak aksi peledakan dubes Filipina di Menteng pada 1999 dan terlibat dalam peledakan gereja pada malam Nataru 2000 dan 2001, bom Marriott pertama 2003, bom kedubes Australia 2004, dan bom Bali 2 2005. Apa komentar Anda mengenai hukuman 15 tahun terhadap teroris bom Bali 1 dan sejumlah aksi teror lainnya itu? Silakan di 6339160. Menurut saya ya, hukuman 15 tahun ya dari asas cara berkeadilan ya, ini saya rasa belum ya, karena tadi yang sebutkan ya kasusnya dari yang jadi berlapis begitu ya. Saya sebagai orang awam sebetulnya, tapi menilai ini saya rasa ini asas ketidakadilannya belum ada, karena selain ini ya, korbannya pasti dari sekian kasus itu sudah melanggar hak asasi manusia pasti ya, karena korbannya pasti sudah tidak terhitung. Jadi saya pikir perlu ditinjau ulang kembali kalau memang terorisme itu ya dianggap musuh bersama, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dan termasuk kategori extraordinary crime ya, selain bandar narkoba dan maling-maling itu ya, korupsi ya. Jadi memang seharusnya punishment-nya itu juga harus ekstra. Jadi saya rasa paling tidak minimal hukuman mati ya. Itu memang perlu diterapkan, apalagi tadi saya logika saya nggak habis pikir, ini kasusnya tidak hanya 1-2 ya, berlapis sekian banyak begitu. Jadi saya rasa kita sepakat semua ini musuh bersama seluruh dunia ya, terorisme, tidak hanya di Indonesia. Baik, mungkin perlu ditinjau kembali hukumannya minimal hukuman mati. Terima kasih. Terlalu ringan. Udahlah, orang ini dimatiin aja, didor aja langsung. Udah percuma hidup. Udah kemana-mana bunuh orang di mana-mana gitu loh. Dan bangganya dia ini memamerkan kemampuannya. Udah dimatiin ini, tembak aja udah, Bu. Makasih, Bu. Hukumannya memang kalau melihat kasus yang begitu berat ya, kayaknya Indonesia tuh masalah hukum memang sulit ya, karena nggak ada yang ada patokannya, harus begini, B harus begini, nggak ada. Jadi sesuai bagaimana hakimnya aja gitu. Nah, masalahnya harus dipikirkan begini, kalau misalnya ada penjahat atau tersangka gitu ya, yang urusannya mengenai agama, ikut agama, hakimnya yang beda agamanya. Misalnya kayak si Zulkarnain ini, dia kan pasti dari golongan mayoritas. Ya kalau hakimnya dari golongan mayoritas juga pasti nggak ada emosi yang gimana gitu. Tapi harusnya dicari hakimnya beda agamanya gitu. Contohnya gini aja, seperti contohnya Yahya Waloni ya, itu kan dia menista agama Kristen, masa cuma 5 bulan gitu. Coba hakimnya misalnya agamanya Kristen gitu, nggak mungkin 5 bulan. Kalau hakimnya seagama, jadi dia tuh bingung gitu. Hakimnya sendiri ada tekanan batin sendiri gitu. Jadi susah kalau di Indonesia, kalau nggak terapin begini susah. Ya si Zulkarnain itu kan pasti ya ngebom gereja, ngebom Bali, pasti kan coba hakimnya orang Bali. Agama Hindu orang Bali, pasti hukumannya jauh bedanya. Ya kalau sama-sama satu agama mah ya susah. Itu aja sih pendapat saya. Itu pengamatan saya ya. Kalau teroris di Indonesia, satu-satunya kok kuncinya tidak kuat, hukumannya tidak tegas, nggak bakal bisa selesai. Ada pilih kasih. Ya hukum Indonesia kan membre, bisa dimainin, bisa diatur, ada istilah kan, kacau. Jadi sampai kiamat juga nggak bisa kalau hukumnya nggak tegas, langsung hukum mati. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju. Saya pikir ya kejahatannya itu kan luar biasa ya, dan dengan seenaknya saja berbuat begitu, berapa korban yang telah ditimbulkannya. Lalu kemudian kalau sekarang 15 tahun, nanti ada
potong tahanan dan sebagainya, nanti keluar. Kalau saya bilang, kalau tidak dihukum mati seumur hidup minimal, tidak boleh keluar lagi. Ini hanya berharap yang kalau bisa sistem pendidikan di Indonesia diubah ya. Karena bukan hanya agama yang cuma simbol-simbol atau ritual. Kalau menurut saya sih atasinya hukuman mati. Hakimnya yang ngasih keputusan itu dasarnya kenapa ya? Karena coba kalau misalnya keluarganya hakimnya itu ikut korban, coba keputusan itu benar nggak? Mending hukum mati aja seumur hidup lah, orang itu ngapain lagi tuh orang kayak gitu, membunuh orang banyak gitu. Makasih. Kalau pemantauan di Indonesia sekarang sejak reformasi, ada kelompok orang berduit untuk mempengaruhi Indonesia mau jadi negara agama. Pertama, kedua, bangsa kita juga sangat yakin sama aja agama. Kalau jihad bunuh orang pasti masuk surga. Itu jadi kelemahan bangsa kita, nggak bisa salin juga. Jadi kemiskinan masuk, agama masuk. Jadi kacau. Sampai kiamat pun Indonesia kalau memang begitu nggak bisa habis. So ada kelompok golongan tertentu banyak duitnya. Ya, yang soal komen mau namain nih soal yang jihad itu ya, daripada kita berpikir jihad ya, mendingan kita bikin sesuatu yang positif gitu, yang membangun negeri ini. Justru itu lebih bagus, membantu sesama saudara-saudara yang seagama. Itu lebih bermanfaat daripada merusak gitu loh. Menurut saya itu, saya tambahin gitu aja. Oke, makasih. Kalau menurut saya itu sangat tidak adil. Karena kenapa? Sudah merugikan orang banyak korban, sudah menghancurkan negara. Itu harus dihukum mati. Yang benar itu saya curiga dengan hakim itu yang memutuskan 15 tahun. Salah itu 15 tahun, ya orang seperti itu harus dimatikan. Yang benar langsung, jangan banyak bicara, udah jangan diputus-putus apa. Kali saja mati, selesai kan. Sudah orang begitu kan orang nggak berguna. Senada juga dengan yang terakhir penelpon ya. Artinya yang harus betul-betul diperhatikan dengan serius bahwa hukuman itu kalau bisa seumur hidup atau hukuman lain yang tidak memungkinkan untuk menimbulkan ruang gerak kembali. Kenapa? Karena perbuatan yang dilakukan betul-betul menista dan melakukan penderitaan buat banyak orang. Dan ini tidak terpikirkan. Jangan pada saat dihukum itu dilakukan rasa kasihan dari sang penuntut umum. Tapi sang penuntut umum juga harus tahu bahwa berapa banyak korban yang bergelimpangan, yang menderita akibat perbuatannya. Jadi saya kira bukan suatu hal yang terpuji untuk melakukan tindakan kriminal itu adalah suatu hal tiket untuk masuk ke nirwana. Itu tidak betul. Tidak ada ajaran agama seperti itu. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan dengan seksama kalau memang menentukan keputusan terakhir itu seberapa banyak korban tanpa mempertimbangkan rasa kasihan. Karena kalau sampai ada remisi atau apa, lama-lama juga akan berkurang terus hukumannya, dan dikhawatirkan kalau dia tidak kembali ke jalan yang benar, dia akan memprovokasi teman-temannya untuk melakukan tindakan yang kurang baik. Saya kira demikian. Ya, kalau menurut saya sih kasihan ya. Itu hukumannya terlalu berat, 15 tahun. Usianya kan hukuman mati tuh, cuma kan jadi 15 tahun. Saya bilang masih terlalu berat. Mendingan 2 tahun aja cukup ya untuk orang seperti itu. Kasihan ya hak asasi manusia tuh. Tapi lihat dong itu yang jadi korban bagaimana. Makasih. Saya bukan orang hukum, mungkin kurang tahu tentang hukum. Akan tetapi kalau lihat kejahatan yang dilakukan oleh orang ini sangat luar biasa berkali-kali dan menyebabkan korban yang sangat luar biasa. Kita tahu kembali apa itu korban sekian banyaknya, ekonomi terganggu. Jadi terlalu ringan kalau hukuman 15 tahun. Harusnya hukuman mati. Minimal hukuman seumur hidup. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih hukuman mati itu udah pantas emang. Itu harus mutlak. Karena korban dan di samping itu juga kejahatan luar biasa yang dilakukannya gitu. Nah, yang penting buat saya itu untuk hal-hal seperti ini, teroris itu masih mau dikasih tempat atau tidak di Indonesia? Dikasih kesempatan atau tidak untuk melakukannya lagi? Kalau memang tidak perlu untuk diperbuat, ya janganlah. Nah, kalau memang kita ini hukuman itu sudah harus mutlak hukuman mati, nah itu suatu pelajaran ke depannya buat bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia itu tahu bahwa teroris itu suatu hukum yang harus ditegakkan dan luar biasa kejadian ini,
itu udah harus hukuman mati supaya tidak terulang lagi, ya. Yuk. Saya kira ini keputusan pengadilan yang paling tidak adil. Mungkin hakimnya juga tidak bijaksana. Bayangin aja, bom Bali, dia sudah otak segala teroris, masa cuma dihukum 15 tahun? Berapa banyak korban yang meninggal tidak diperhitungkan sama sekali. Bagaimana keluarga korban yang meninggal itu? Nah, saya kira memang ini harusnya dihukum mati. Saran saya sih begitu, terima kasih. Mungkin kalau yang lebih tepat sih yang bicara keluarga yang kena dampak langsung dengan para korban bom Bali. Karena kebetulan saya juga punya teman yang ikut jadi korban. Dan orangnya sudah tidak ada. Jadi dengan keringanan hukum 15 tahun seharusnya lebih toleransi lagi pada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Harusnya udah hukuman seumur hidup itu udah setimpal. Kalau saya punya pandangan sih bukan pelakunya, dalangnya belakangnya sangat berpengaruh di sini. Punya kekuatan uang, mungkin bisa juga gabung sama luar. Maka udah lama baru sidang hanya pencitraan aja. Itu yang sangat bahaya dalangnya. Pelaku mah orang bodoh, nggak ngerti agama, nggak ngerti budaya. Sekian, terima kasih. Kesalahannya udah kelewat banyak ya, jadi mendingan dihukum mati aja. Kalau menurut saya ya, jangan dihukum mati, bebaskan saja. Tapi kalau dia punya istri, dihukum mati. Kalau dia punya anak, dihukum mati. Punya orang tua, dihukum mati. Atau abang adiknya juga dihukum mati. Loh kok bisa? Kan mereka nggak bersalah, yang lain nggak ada hubungan. Lah mereka itu para teroris juga bom juga orang nggak bersalah kok. Nggak ada urusan juga meninggal. Jadi kayaknya mesti formulasi baru nih. Jadi yang bersalah siapa, yang mati siapa. Itu saya rasa efektif. Makasih. Komen Bapak sebetulnya terlalu ekstrim ya, mata ganti mata, lebih dari mata ganti mata. Gini Bu, ini sistem peradilan Indonesia ini sebenarnya hukumnya ada, semua ada. Cuman hakim-hakimnya sebagian besar nih Bu ya, nggak beres ya. Saya nggak tahu ya hakim lulusan mana, pendidikan mana, apa yang di benak mereka, keuntungan, uang atau apa. Teroris segitu parah, hukumnya seperti itu. Ya, sedangkan koruptor yang begitu parah, hukumnya segitu. Ya negara ini mau dibawa kemana nggak tahu. Cuman ngomong presiden kita secara ekonomi segala macam bagus, jago. Saya juga nggak ngerti kenapa masalah hukum ini, peradilan ini sampai sekarang nggak beres-beres gitu. Terima kasih. Ya itu dikasih beberapa tempat orangnya sudah melakukan teroris kayak begitu, dan itu sangat-sangat akan ini apa tuh, orang banyak sekali sampai meninggal. Cuman hukumannya 15 tahun kayak begitu, itu menurut saya nggak pada. Kedua, kenapa itu lama banget ya sampai ininya ya, pemutusannya. Padahal bom Bali 1 tuh tahun 2002. Itu sekarang sudah 20 tahun yang lalu. Baru sekarang 15 tahun. Tahu udah bebas harusnya dia langsung. Ya kalau pada minta hukuman mati sih menurut saya mengabulkan keinginan mereka, karena kan mereka emang mau mati gitu loh, mati buat masuk surga gitu. Jadi nggak memecahkan masalah juga gitu loh. Jadi akar masalahnya kenapa mereka berpikir kalau mati itu masuk surga gitu. Oke, makasih ya. Itu dia udah ngebom segitu banyak, berapa banyak nyawa yang sudah dia layangkan. Sedangkan kemarin yang pencabulan aja merkosa 13 orang, itu ancamannya udah ada yang bilang seumur hidup, ada yang mau dihukum mati, ada yang mau dikebiri itu. Nah ini udah bunuh sekian banyak barang, ngebom di mana-mana, kenapa nggak dihukum mati aja juga sekalian? Udah berbahaya itu orang kalau dilepas ke masyarakat. Masih. Setuju ya, siapapun yang jadi kejahatan kemanusiaan, mafia narkoba, mafia tanah, koruptor, teroris itu kalau bisa dihukum berat, kalau bisa hukum mati sih aja ya. Tapi kalau untuk teroris ini saya rasa sih sebenarnya bukan hanya pelakunya Pak. Kalau memang mengatasin teroris benar-benar sampai selesai akar masalahnya itu baik pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama, kalau jangan yang kebencian yang tuh yang di Semeru itu waktu itu suka aja
uang masih ada yang bela juga katanya supaya jangan dihukum. Kalau begitu gimana bisa ada toleransi di Indonesia? Sebaiknya tegas lah kalau memang itu intoleran dihukum. Nah, agama mayoritas mau minoritas kalau memang salah dihukum, itu aja pasti. Sejarahnya ya, kronologisnya ngebom dan otak, ya kan, sudah berulang-ulang, kan sudah tidak bisa dibina. Udah dikirim aja ke sono, nggak usah dihukum-hukum lagi, hukum mati aja lah. Jadi orang bisa dibina lagi buat apa? Itu kan udah berulang-ulang gitu loh, ya. Terima kasih. Itu mesti dihukum seberat-beratnya itu. Kalau enggak, negara Indonesia bisa diubah jadi negara Taliban gitu loh. Itu sangat merusak gitu loh, segala-galanya gitu. Itu aja. Makasih. Ya, kalau melihat list panjang keterlibatannya dalam terorisme itu ya agak aneh juga sih kalau 15 tahun penjaranya. Jadi udah sama aja kayak KPR ya, 15 tahun doang gitu loh. Sementara yang dicabut itu banyak sekali nyawanya. Dan saya juga bingung sih kenapa, karena divonisnya bersalah, kecuali dia divonis tidak terbukti bersalah gitu ya. Divonisnya mungkin terbukti ada sedikit terlibat atau gimana, kan divonisnya bersalah. Itu cuma 15 tahun gitu loh. Itu agak aneh juga sih. Ya kita tunggu aja deh kelanjutannya gimana. Terima kasih. 15 tahun ya, mungkin masih hidup ya kalau udah keluar atau enggak dapat remisi gitu. Menurut saya sih potensinya sangat berbahaya ya. Kalau saya lihat di YouTube gitu yang di Amerika tuh ini loh, hukumannya bisa bukan seumur hidup, misalnya penjara bisa ratusan tahun. Itu sama aja kayak kasih hukuman mati. Tapi di Indonesia ini saya nggak tahu nih ya, nggak tahu terlalu baik atau apa gitu loh. Oke, makasih. Ini kalau hukuman yang demikian ringan untuk kejahatan yang panjang, menurut saya boleh dikatakan tidak adil ya. Nah, hanya saja mungkin kita bisa melihat alasannya kenapa ya. Ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan menjadi, kalau di korupsi itu kita kenal justice kolaborator gitu ya. Nah, mungkin dia bekerja sama dengan BNPT untuk menggulung kelompoknya ya. Ini mungkin kemungkinan itu ya, sehingga mendapatkan semacam keringanan dari hukuman. Nah, kan tetapi kalau misalnya memang dia ideologis ya, untuk tetap berjalan di jalan terorisme, ini suatu bahaya nih kalau misalnya nanti dia keluar ketika mendapatkan keringanan hukuman. Jadi tetap harus waspada terhadap orang-orang seperti ini ya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih itulah Indonesia. Ini yang kayak begini-begini harusnya udah sesudah diadakan pengembangan, bagaimana gembong-gembongnya yang lainnya sudah diadakan pengembangan oleh pemerintah. Nah, selebihnya selanjutnya orang-orang sini harusnya langsung dihukum mati aja. Jangan selalu mempertimbangkan HAM. Mereka tidak memikirkan HAM kok. Bagaimana jiwa-jiwa yang sudah dikorbankan itu bertanggung jawabnya hanya 15 tahun aja. Terima kasih. Jadi tadi tuh list dosanya kan panjang banget tuh. Sampai mungkin dibacanya bisa hampir 1 menit tuh segala bom. Hanya 15 tahun. Jadi kayaknya ini memang cerminan seperti ini memang. Kalau kita ingat kasusnya yang pembakaran wihara hanya dihukum 2 bulan, ya mungkin yang ini segitu banyak 15 tahun, ya sama berimbang. Jadi di Indo ya kalau mencoba sesuatu yang dikenakan orang lain, ya ini contohnya nggak bakal dihukum berat deh. Nah, itu aja. Terima kasih. Oke, ya terkait masalah hukuman 15 tahun ini, kalau saya bilang terlalu sedikit sekali. Memang kenapa pertanyaannya kenapa hakim dan jaksa menuntut hanya 15 tahun penjara dan diputuskan 15 tahun penjara seperti itu. Kenapa nggak seumur hidup atau hukuman mati? Bahasanya kan kenapa? Kan begini loh. Ya seperti Bapak bilang sebelumnya tadi itu bilang emang dia mikir gitu loh kalau yang dosa-dosa yang orang-orang yang mati tadi efeknya bagaimana untuk keluarga dan segala macamnya gitu loh. Nah, menurut saya kita juga mesti bisa dihukum mati gitu sama mereka gitu loh.
kan kenapa nggak bisa bilang nyawa dibahas nyawa gitu, kayak syariat Islam juga gitu ngomongnya kan? Itu pertanyaannya. Kedua, ini jangan-jangan bahasanya karena dalam tanda petik karena kita mayoritas tuh dihukumnya hanya sekedar masalah kemanusiaan. Aduh, aneh deh bahasa. Tapi kalau giliran udah berhubungan sama yang di luar minoritas gitu ya, itu dua mayoritas minoritas juga pasti hukumannya beda deh, lebih tinggi, lebih jauh, lebih dilebih-lebihkan gitu. Aneh gitu loh. Ini tanda petik yang aneh bagi saya sih. Di Indonesia kenapa bisa begitu ya? Perlakuan adilnya di mana gitu loh? Ya 15 tahun itu nggak adil bagi orang yang kena bom gitu loh. Ya menurut saya itu sih. Terima kasih. Tinggal di Indonesia emang nggak usah aneh. Kita contoh ya, kalau kita bisa mengamati tentang agama, Ahok aja kita sangat kental kok. Pengaruh orang kuat di sini, kapitalnya mungkin ada gabung sama luar, itu sangat kental. Pelaku mah orang bodoh. Kok bisa jadi manusia? Saya bingung. Nah, itu saya punya komentar. Terima kasih. Baik, terima kasih mitra bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.